wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlin, guru PAI SD Impres Tuladendi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022 di LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Jufri di Purwokerto. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja secara luring pada kelas 6 dengan materi hikmah zakat pada submateri 8 golongan orang menerima zakat. Berikut ini pembelajaran yang saya sudah lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar ke depannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang hikmah zakat, ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu kita membacakan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Bu Ketua kelas. Mari teman-teman kita berdoa bersama doa mulai. Sekarang dimulai. Sekarang dimulai. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu akan ngecek tentang kehadiran kalian hari ini ya. Cek dulu kehadirannya supaya tidak
sudah hadir siapa yang sakit ya. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Muhammad Arul, Muhammad Reza, Dina, Melati, Wirnawati, Rahma, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Masih tempat duduknya yang masih bengkok-bengkok, silakan diperbaiki tempat duduknya supaya bisa lurus ya. Ya. Kita lanjut pada sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini sama-sama kita apa namanya? Tepuk rukun Islam ya. Sama tepuk rukun Islam dipimpin ketua kelas sama-sama. Tepuk rukun Islam. Syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa, naik haji bagi orang yang mampu. Alhamdulillah. Ya, baik. Tadi minggu lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Ya, masih ada kira-kira yang bisa tahu? Pelajaran yang minggu lalu masih ada yang tahu? Ya, tentang Asmaul Husna siapa? Coba. Siapa yang bisa tahu? Yang bisa jawab? Masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Asmaul Husna. Ada berapa? Ada berapa itu? Ada 4. Jadi yang pertama apa semua? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Jadi masih ingat ya? Perhatikan sana dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan mengamati video dan penjelasan dari guru tentang hikmah zakat. Ya. Kemudian yang kedua melalui kegiatan mengamati video dan penjelasan dari guru tentang hikmah zakat. Ya. Yang ketiga melalui kegiatan mengamati video dan diskusi tentang hikmah zakat. Kemudian yang keempat melalui kegiatan mengamati video dan berdiskusi. Ya. Yang kelima melalui kegiatan berdiskusi dan unjuk kerja peserta didik mampu menunjukkan hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Jadi ada di sini mengatakan rukun Islam. Ada yang tahu rukun Islam? Ada. Coba sebutkan salah satu rukun Islam. Ya, mengeluarkan zakat. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang zakat, mengeluarkan zakat. Ya. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang hikmah zakat. Termasuk dalam rukun Islam yang ya. Jadi sudah lihat tadi tujuan pembelajaran yang kita pakai pada hari ini, ya. Lanjut, ya. Sebentar, Ibu akan memutarkan video pembelajaran hari ini. Jadi Ibu tolong diamati pelajaran yang kita pelajari hari ini, ya.
Mendirikan sholat, menunaikan zakat, itu wajib. Karena di dalam Islam itu kita diwajibkan mengeluarkan zakat, kemudian mendirikan sholat. Ya, itu harus kalian ketahui ya. Ya. Kemudian orang Islam, ya. Jadi kalau bukan orang Islam tidak wajib membayar zakat. Yang membayar zakat itu orang Islam yang sudah memiliki harta lebih, ya, dari segalanya, ya. Maksudnya sudah memenuhi kebutuhannya, ya. Jadi dia harus mengeluarkan zakat, ya. Yang keempat adalah hasil pertanian, ya, misalnya kelapa atau palawija, ya, yang sudah banyak, ya, hasilnya itu harus dikeluarkan zakatnya, ya. Kemudian yang kelima, binatang ternak seperti sapi, apa lagi? Kuda, apa lagi? Yang pertama yaitu orang fakir. Ya. Orang fakir itu yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, ya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, ya, orang miskin, ya. Orang miskin ini orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, pengurus zakat. Pengurus zakat itu yang bagaimana? Orang yang kita berikan pada saat bulan Ramadan, ya. Orang yang kita berikan, ya, atau kita membayar zakat pada orang tersebut, ya. Kemudian mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang masuk ke agama Islam. Kemudian orang berutang, ya, yaitu orang yang berutang itu karena untuk kepentingan yang bukan maksiat. Maksudnya dia berutang bukan dia pakai untuk bukan di jalannya Allah. Maksudnya dia pakai untuk misalnya kebutuhan yang dia makan, misalnya dia berikan kepada keluarganya karena dia tidak mampu, ya. Kemudian yang ke-6, orang yang berjuang pada jalan Allah, namanya fisabilillah, ya, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-7, hamba sahaya, ya. Apa itu? Ya,
kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Zakat kemiskinan Apa itu? dan zakat. Ya, akhir. Siang ini Kak Hari akan membayar zakat. Ayo kita bantu Kak Hari menghitung berapa kilogram beras yang Kak Hari harus bayar siang ini. Jawabannya adalah 3,5 liter. Sebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, penolak, orang berutang, orang berjuang pada jalan Allah, hamba sahaya dan ibu salib. Bagus, tepuk tangan dulu.
kesimpulannya atau resumenya tentang hikmah zakat. Ya, sekarang sudah selesai? Setiap kelompok membacakan hasil resume yang kita buat sama-sama. Ya, silakan untuk kelompok yang di tengah dulu, kelompok 2. Ya. Hikmah zakat. 1. Menjadikan harta dan jiwa membayar zakat. 2. Membantu orang kesusahan dan atau kesulitan dari segi ekonomi. 3. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. 4. Mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab. 5. Melindungi Kelompok 3. 1. Membersihkan harta dan jiwa membayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. 2. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. 3. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. 4. Mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. 5. Mengingatkan manusia bahwa harta kekayaan adalah titipan dari Allah SWT. Terima kasih. Kelompok 1. Hikmah berzakat. 1. Membersihkan harta dan jiwa pembayaran zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. 2. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Memahami hikmah zakat, ya. Kemudian menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari hikmah zakat, serta menunjukkan hikmah zakat, infak, sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan anak-anak sekalian, ya. Zakat apa artinya? Suci, baik, berkah, tumbuh, berkembang. Ya, bagus. Kemudian zakat ada berapa? 2. Semua. Zakat fitrah dan zakat mal. Ya. Kemudian sebutkan salah satu hikmah zakat. Membersihkan harta dan jiwa membayar zakat. Membersihkan diri Dan jiwa dan jiwa pembayar zakat. Oke. Kita lanjut kepada kita menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk minggu depan kita belajar tentang hari akhir atau hari kiamat. Ya, jadi anak-anakku sekalian, supaya belajarnya baik untuk kedepannya, kita harus bersiap atau menyiapkan diri kita masing-masing supaya belajarnya akan lebih baik dari hari ini, ya. Pertama di rumah harus belajar. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan untuk kalian di rumah. Sebelum kita akhiri pelajaran, kita tepuk Pancasila. Silakan untuk ketua kelas dipimpin dulu. Tepuk Pancasila dasar mulia, berneka, mandiri, berprestasi, gotong royong, kreatif, siap. Alhamdulillah. Nah, setelah kita melalui pelajaran hari ini, kita akan mengakhiri dengan membacakan doa untuk pulang. Silakan untuk membacakan doa. Mari teman-teman kita membaca doa ulang mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
berdiri.